Assalamualaikum, salam sehat bro. Ketemu lagi dengan Radal 05. Saya akan membahas kembali masalah power supply yang menurut saya sampai detik ini paling bagus untuk para pemula khususnya, karena sudah ada CC dan CV nya, jadi sangat aman. Kemudian modulnya juga sudah ada fuse nya, dan ini sudah lengkap menurut saya tambah inputnya. Jadi modul ini bisa menggunakan input 5 volt. Jadi bisa kalian menggunakan sistem jack banana atau jack 5 mili seperti ini. Kemudian inputnya menggunakan power bank atau charger. Oke, khusus video ini akan saya bahas masalah pemakaian daya atau energi, tapi akan saya buktikan dahulu. Ini power bank atau ini saja dulu saya coba. Saya menggunakan ini, misalkan ini charger laptop apa saja. Jadi kenapa ini saya tidak buat ke dalam box power supply seperti ini PSU yang kemarin, jadi saya buat terpisah saja agar kalian paham. Dan inputnya bisa digunakan apa saja. Pertama bisa menggunakan ini switching, yang utama memang menggunakan switching. Kemudian akan saya coba ini 12 volt, ini bekas router 12 volt. Oke, kita coba saja. Kalian lihat sudah on, saya coba saja. Ini 12 volt 15. Jadi ini oke, baru yang melihat video ini, untuk membuatnya ada pada deskripsi video lengkapnya, tidak saya tunjukkan. Jadi akan saya tunjukkan ini 12 volt. Untuk membuktikan bahwa ini bagus, saya set dahulu di 12 volt. Oke, 12 volt. Jadi tegangan output akan sama bila input 12 dan rendah. Jadi ini sangat stabil sekali. Oke, 12 voltnya saya lepas, saya ganti. Oke, akan saya coba ini karena kita ingin menghitung daya. Ya, tadi saya set 12, harusnya di 12 volt. Ini kenapa mati ini? Saya coba saja. Lihat, sama tegangannya 12 volt. Oke, kemudian saya praktek dahulu. Terbaca bro ya. Oke, saya praktek dahulu menggunakan, bentar saya cari dahulu lampunya. Saya menggunakan lampu saja karena ini dayanya hanya 10 watt inputnya. Oke bro, yang akan saya coba lampu 3 watt. Kalian perhatikan besar arus dan tegangan pada input. Kemudian ini outputnya. Oke, saya pasang. Cahayanya tidak perlu saya lihat. Saya balik saja. Kalian lihat output tegangannya 12 volt, arusnya 250 mA, sedangkan input tegangannya 5,22, arusnya 800, sekitar 800 mA. Paham ya bro? Nanti akan saya berikan sedikit teori masalah ini. Jadi ini sangat fleksibel sekali, memang ini saya buat seperti ini. Jadi ada usulan juga bisa menggunakan input baterai, jadi bisa dibawa kemana-mana bila kalian ingin mencoba di tempat lain. Jadi ini portable, bisa menggunakan charger seperti ini. Yang kalian perhatikan hanya daya yang kalian gunakan sebagai input. Oke, ini kalau dihitung dayanya kira-kira 12 kali 1/4 pas 3 watt, sedangkan inputnya anggap saja 5 volt kali 800, 4 volt. Kenapa input lebih besar? Itu yang disebut dengan efisiensi modul ini.
Jadi ada kerugian daya pada modul sekitar 1 watt. Paham ya bro? Saya coba kecilkan, kalian lihat. Meter ini memang hanya bisa membaca toleransinya paling kecil sekitar 40-50 mA baru bisa terbaca. Oke, tapi tidak masalah. Oh ya, ada yang minta, sebelum saya terangkan, ada yang minta perinciannya. Saya buat perinciannya dahulu. Oke, ini paham ya bro? Jadi ini perinciannya. Pertama tentunya modulnya. Ini modul step up down, ini harganya sekitar 90.000. Kemudian box, ini box namanya box hitam, terlihat tuh, X6, ukurannya ini 11,5 kali 18,5 kali 6,5. Ini harganya sekitar 10.000 saja, kita bulatkan kalau nggak salah 9.000. Oke, yang ketiga tentunya konektor. Ini 2 pasang, jadi 2 pasang. Ini 1 pasang kira-kira harganya 5.000, jadi 10.000. Kemudian kipas, ini rada mahal, tanpa kipas juga bisa. Jadi kipas ini berfungsi bila kita mentes dengan beban di atas 8 ampere. Jadi bagi para pemula 5 ampere saja sudah cukup. Jadi tergantung kalian. Di kipas keong ini harganya sekitar 15.000, yang murah-murah saja. Kemudian ada sensor suhu plus komponennya, transistor dan lain-lain. Kira-kira ini habisnya 3.000 rupiah. Sudah, tidak ada lagi. Box sudah. Oke, ini yang wajib, jadi ini tambahan saja, terserah kalian mau tambah USB, ini jack 5 mili, terserah. Oke, ini bila di total kira-kira 130.000. Oke, ongkos kirim 50.000, jadi 180.000. Oh ya, untuk switchingnya bila kalian menggunakan PSU bekas, harganya sekitar PSU bekas sekitar 25.000, jadi total sekitar 200.000. Paham ya bro? Dengan 200.000 kalian sudah mempunyai power supply. Kalau beli jadi sekitar paling murah 700.000, paling mahal bisa 1,5 juta. Oke, yang akan saya terangkan adalah pemakaian daya seperti contoh tadi. Jadi seperti percobaan yang barusan kita lakukan, input, kemudian ada output. Misalkan kalian menggunakan charger seperti ini 2 ampere, jadi maksimumnya, jadi tegangannya 5 volt 2 ampere. Jadi yang kalian hitung adalah dayanya, jadi daya maksimum, tegangan kali I, 5 kali 2 10 watt. Paham ya bro? Dan untuk amannya modul ini, efisiensinya untuk amannya kita tulis saja 90%. Jadi ada pengurangan daya input sebesar 10%. Jadi setelah masuk ke modul, daya maksimumnya 10 watt dikurang 10% dari 10 watt, sekitar 9 watt. Paham ya bro?
Kemudian contoh tadi, bila kita set Vout sama dengan 12 volt, maka I maksimum bila kalian menggunakan catu ini sebesar P sama dengan dibagi V sama dengan P maksimumnya 9 watt dibagi 12 volt sama dengan, saya hitung dahulu, didapat sebesar 0,75 ampere. Jadi bila input menggunakan 5 volt 2 ampere, maka pada output bila kalian set tegangan di 12 volt, arus maksimumnya sebesar 0,75 ampere. Ini agar aman bro, agar tidak rusak, caranya bisa kalian set pada cc nya ini. Oh ya, untuk mentes cc nya ini mudah sekali. Saya menggunakan ini saja agar sedikit besar. Oke, langkah pertama untuk men-set besar arus maksimum output, saya kecilkan dahulu. Saya set paling kecil dahulu. Oke, sepertinya sudah paling kecil. Kemudian outputnya kalian set di atas 3 volt, misalkan saja 5 atau berapa, tidak boleh lebih kecil daripada 3 volt untuk mencek arus. Oke, caranya kalian short saja. Ini ada di beberapa literatur saya baca, untuk men-short ini tidak boleh lama-lama. Jadi kita ikuti saja. Kita coba 130. Kita naikkan sampai bila kita menggunakan input charger 750. Kita short sebelum naik. (470) ya, 760, turunkan sedikit, 750. Oke, dengan cara ini semua dijamin aman, mulai dari kepala charger yang digunakan, modul, dan output. Paham ya bro cara men-set modul ini? Kenapa makanya ini saya buat untuk para pemula, karena sangat aman sekali bila kalian memahami ini. Oke, untuk video kali ini cukup sekian saja. Untuk berikutnya di video lainnya saja. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.